depan teman-teman, ini ternyata saya juga pernah cerita di story Instagram saya. Saya suatu subuh itu ngecek file, lagi rapin file di dokumen beasiswa saya. Ternyata sudah sering kali saya daftar dan tes untuk TOEFL ITP dan IBT gitu. Saya mau cerita ya bedanya sedikit teman-teman. Kalau ITP dengan PBT itu sama ya, Institutional Test Practice kalau nggak salah ya, dan paper based test itu sama. Jadi dia komponennya ada reading, grammar, sama listening. Yang skornya 600-an teman-teman, 500 sampai 600-an. Oke. Nah, ada lagi jenis yang lainnya, ini IBT, Internet Based Test. Komposisinya ada reading, listening, terus ada speaking, ada writing-nya juga. Nah, ini maksimal 120. Nah, ini memang agak beda. Dan saya udah ngerasain dua-duanya, di mana untuk persyaratan Fulbright, beasiswa saya, itu kebetulan meminta ITP minimal 550. Dan saya coba lakukan persiapan dari 2018. Sebelum akhirnya saya daftar di 2020. Dan ini, akhirnya naiknya seperti ini. Ini yang bisa saya lakukan, dan alhamdulillah bisa melewati minimum requirement dari Fulbright. Terus ternyata nggak sampai situ teman-teman. Begitu saya lolos jadi kandidat, itu ada tahap yang disebut tes TOEFL IBT dan GRE. Dan saya sebenarnya di tahun sebelum saya daftar Fulbright, itu saya sudah pernah tes. Dan menurut saya itu sudah hampir mendekati minimum untuk S2. Ternyata pas tes bareng Fulbright, entah apa kondisinya, yang saya pikir saya aman-aman aja tesnya, jatuh dari skor yang sebelum saya daftar Fulbright. Akhirnya di situ saya dikasih kesempatan 2 kali, 3 kali oleh Fulbright, dan alhamdulillah setiap kesempatan saya berhasil menaikkan. Dan memang saya mau cerita sedikit di bagian yang tes yang terakhir ini. Menjelang 2 hari saya tes TOEFL IBT yang ketiga, to be honest teman-teman, saya terkena COVID. Waktu itu saya positif, dan alhamdulillah saya udah negatif, karena waktu itu isolasi sudah cukup baik, dan OTG waktu itu. Dan komite bilang, kesempatan terakhir kita nggak bisa ditambah lagi, karena memang maksimalnya 2-3 kali. Tapi ternyata supervisor saya bilang itu force major, dan akhirnya saya dikasih kesempatan untuk tesnya home edition. Jadi tes IBT, tapi melakukannya di home edition, bukan di test center seperti pada umumnya. Nanti saya bakal sampaikan juga tentang home edition. Dan alhamdulillah hasil dari TOEFL IBT yang ketiga ini membawa saya mendapatkan rekomendasi kampus dari Komite Fulbright, dan update terakhir saya diarahkan ke Duke University untuk Master of International Development Policy. Dan mudah-mudahan rezeki saya di Maret atau April untuk mendapatkan LOA-nya. Nah, barulah kita masuk sini. Ini biasa teman-teman, saya nggak bikin slide, tapi hobinya bikin mind map, dan mudah-mudahan ini clear dalam one page ya buat teman-teman semua. Saya bakal arahkan gimana cara membaca mind map ini, teman-teman ya. Kita coba dari kanan atas ya. Ini saya coba petakan mind map ini dari info umum, pengalaman saya pribadi, terus tools latihannya seperti apa, sama info lainnya. Oke, yang pertama tentang info umum. Jadi teman-teman, kayaknya sebelum 2020 itu kalau tes baik TOEFL atau IELTS ya teman-teman, itu tesnya di test center. Oke, kita kumpul sama beberapa orang dalam satu ruangan, terus ibaratnya kita dalam jangka waktu tertentu tes ya, dan skornya biasanya keluar seminggu sampai 2 minggu kemudian. Nah, ternyata karena memang kondisi pandemi ini tidak memungkinkan untuk ke test center, akhirnya ITS yang membuat soal-soal TOEFL itu bilang, oke deh, semuanya boleh home edition, tapi ada beberapa syarat yang sangat harus dipenuhi oleh si peserta. Oke ya. Nah, yang test center oke lah secara umum ya, kita ibaratnya registrasi dulu sebelum datang, tanggal yang ditentukan, jam yang ditentukan, kita datang, tes sekitar 3-4 jam, terus pulang. Hasilnya biasanya seminggu sampai 2 minggu, seperti itu ya. Tapi kalau home edition, itu memang saya sudah merasakannya di provide sama Fulbright, itu 2 kali, di kosan saya ini. Tapi memang syaratnya itu sangat banyak teman-teman. Satu, nggak boleh ada orang yang bisa masuk ke ruangan. Yang kedua, laptop itu harus mumpuni. Maksudnya dari OS-nya, dari kameranya, dari speakernya, itu harus mumpuni. Dan kita nggak boleh pakai earphone. Yang biasanya di test center harusnya pakai earphone atau headphone ya. Kita memang dihindari seperti cheating ya. Jadi mereka nggak mau pakai earphone, harus pakai speaker. Habis itu kita harus menyediakan cermin untuk membuktikan
bahwa di sekelilingnya itu aman untuk ujian, dan selama ujian dari pra-nya, ujiannya sampai paskanya itu kita dipantau online oleh website yang disebut Proctor.io, dan di apa-apa yang kita perlu dikomunikasikan seperti misalnya contoh mouse jatuh gitu ya, atau mau ke toilet pas break, atau mau minum atau mau apa pas break, atau udah selesai, itu harus dikomunikasikan lewat chatting, dan itu harus disetujui dulu baru kita gerak. Soalnya pengalaman ada teman saya lupa dia untuk mengkonfirmasikan bahwa dia udah mau break, karena waktunya sudah menunjukkan waktu istirahat, dia main gerak ternyata didiskualifikasi. Akhirnya dia diminta retake minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi sayang banget gitu ya. Itu pengalaman mengenai home edition. Oh ya, satu lagi, kalau di test center itu kita dikasih kertas sama pensil untuk taking notes, baik buat listening, terus speaking dan writing. Tapi untuk di home edition kita wajib menyediakan papan tulis kecil, penghapusnya dan spidolnya, karena ada waktunya mereka minta kita hapus. Jadi nggak ada informasi yang keluar setelah tes, seperti itu. Kira-kira itu untuk yang info umum mengenai tesnya, test center dan home edition. Oke. Nah, terus buat yang update per tahun 2019, kalau nggak salah, soalnya lebih sedikit untuk semua section, khususnya di reading dan listening, karena mereka mungkin melihat lebih efisien untuk menguji si peserta, seperti itu. Kalau nggak salah, reading itu ada 3 bacaan atau sampai 4, dan masing-masing 10. Kalau yang sebelum 2019 itu bisa sampai 13 sampai 14. Listeningnya juga sama, tadinya belasan, sekarang tuh 10 juga, tapi komposisinya sama untuk listening, ada conversation, ada juga dari lecture dari profesor. Habis itu, kalau nggak salah per 2019 juga, itu ada best score. Jadi teman-teman, kalau tes TOEFL IBT berkali-kali, itu ada section di hasil kita yang disebut best score. Jadi reading sampai writing mana yang paling bagus skornya dari beberapa kali tes itu digabungin. Dan beberapa kampus itu menerima best score itu. Jadi perlu dipastikan juga kalau mau menggunakan best score, itu dipastikan kampusnya menerima atau enggak. Ya, itu untuk update-nya. Nah, yang lainnya ini biasanya untuk apa ibaratnya kampus terutama ya, kalau pemberi beasiswa kadang nggak masalah, yang penting udah punya PDF atau file IBT-nya di store nggak apa-apa. Tapi kalau kampus biasanya mereka minta kirim langsung. Makanya pastikan begitu mau tes TOEFL IBT, kalau udah punya ancang-ancang kampusnya, coba pastikan kode kampusnya. Jadi pada saat nanti tes, di akhir tes itu mereka nanya mau dikirim kemana nih skornya. Nah, itu kita isikan kode kampusnya, seperti itu ya. Nah, itu untuk hasilnya. Nah, teman-teman yang mau ngambil TOEFL IBT harus siap-siap dengan soal-soal science, art history, terus apalagi teknologi. Pokoknya semuanya itu berbau apa ya, akademis banget gitu. Dan itu semua benar-benar kayak pelajaran kuliah, kayak pelajaran SMA juga mungkin ya. Karena yang dibahas tuh mulai dari dinosaurus, mulai dari metamorfosis sampai komet, sampai gua mana yang dibahas gitu, ada gambar-gambar orang, hewan segala macam. Jadi benar-benar akademis ya, TOEFL itu. Keunikannya di situ. Nah, kira-kira itu untuk info umumnya. Terus sekarang ke pengalaman. Dan tadi kita udah lihat ya, di pengalaman saya udah banyak banget jumlah tes dan skornya. Dan saya mau bilang ke teman-teman nggak usah pesimis kalau pertama kali pas TOEFL IBT nggak begitu gimana skornya, karena memang wajar. Kita 3,5 jam itu kayak waktu maraton ya, kalau nggak salah. Jadi memang stamina harus kuat. Dan apalagi banyak soal-soal yang memang kita perlu analisis, dan itu juga nggak bikin pastinya bikin kita capek gitu kan. Makanya kita perlu strategi ya, mana yang harus dibaca, mana yang harus didengar, template mana yang harus dipakai. Nah, soalnya kita harus menghindari dari jenis si TOEFL ini memang tricky, apalagi khususnya di reading dan listening. Soalnya banyak banget soal yang ibaratnya kita anggap ini ternyata salah. Itu saya mau bilang, jangan pakai asumsi di TOEFL, harus berdasarkan fakta, baik di reading dan listening ya. Kalau untuk speaking dan writing itu kemampuan kita untuk mengeluarkan opini ya, nanti beda lagi ceritanya, seperti itu ya. Terus sekali lagi TOEFL ini karena IBT, Internet Based Test, itu yang mengujinya e-rater. Jadi memang dia ada sistem yang khusus. Makanya itu saya sarankan yang mau ngambil TOEFL IBT, kuasailah template. Nah, template ini simpelnya gini, bukan template sekedar apa istilahnya, transisi gitu ya, essay yang seperti apa, bukan. Tapi maksud saya template ini dalam template berbahasa.
terutama di speaking writing. Makanya pronunciation pada saat digunakan di speaking writing itu perlu dikeluarkan benar-benar. Ibaratnya lebay-lebay nggak apa-apa, tapi memang perlu kedengaran sama sistemnya clear, itu barulah skornya tinggi. Terus kata-kata yang biasa mungkin diganti dengan sinonimnya, jadi biar lebih sophisticated. Habis itu juga mungkin template-nya udah pasti ya, kalau soal speaking seperti ini kita harus ngomongnya seperti apa, terus writing-nya seperti apa. Jadi itu untuk mensupport sistemnya menilai TOEFL kita bagus gitu ya. Kalau untuk reading listening yang passive skills itu cukup ketelitian, dan memang sekali lagi saya sarankan jangan asumsi untuk di reading listening, harus berdasarkan fakta ya. Terus yang terakhir di pengalaman saya ini, saya ngerasa TOEFL ini nggak bisa diburu-buru persiapannya, harus ada jangka waktu cukup. Bahkan si website ITS menyarankan kalau mau ambil tanggal tes harus 3 bulan. Kenapa? Karena biar ada waktu cukup untuk persiapan. Saya kemarin di tes terakhir itu saya siapkan 2 minggu, termasuk pada saat isolasi. Itu saya pagi malam itu saya coba kerjakan latihannya untuk merasakan feel-nya soal. Jadi saya ngerasa tadinya saya reading harus skimming dulu passage-nya, baru menjawab soalnya. Begitu di 2 minggu itu saya coba nggak pakai skimming, saya langsung jawab soalnya, karena tipe soalnya pasti sama, kalau nggak according to, except, reference, udah gitu vocab. Jadi ibaratnya kalau udah dapet feel-nya itu lebih enak. Soalnya kenapa? Kita diburu-buru sama waktu. Saya kemarin latihannya itu untuk reading, misalnya contoh ya, itu 3 passage dalam 1 jam. Saya latihan untuk itu. Ternyata pas ujian saya dapat 4 passage, waktunya 1 jam 20 menit. Dan itu bayangin, bengong sedikit aja tuh waktunya udah habis. Listening juga sama, listening waktunya cuma 20 menit untuk menjawabnya ya, di luar disampaikannya conversation atau lecture. Dan itu juga sama, kita harus kuasai banget feel soalnya, biar kita nggak tergantung sama batas waktunya. Seperti itu ya. Terus saya lanjut ke tools latihan. ITS baik banget ngasih free resource-nya, seperti kayak simulasi, tapi memang cuma satu-satu. Maksud saya, readingnya cuma 1 passage, listeningnya cuma 1 conversation, 1 lecture. Habis itu speakingnya sama writingnya juga cuma dikasih sampel, nggak dikasih contohnya. Jadi itu silakan teman-teman, caranya bikin akun di ITS, nanti di resource itu kayak ada buy gitu ya, terus cari yang $0. Jadi intinya itu yang memang bisa di download free sama teman-teman ya. Selain itu ada ITS book juga atau guidance, itu resmi, soal-soal yang sebelumnya mereka recap mulai dari contoh sama penjelasannya ada. Yang aslinya lumayan mahal ya, tapi kalau misalnya mau yang penting ada nih gitu ya, di toko-toko online juga banyak, jadi silakan dicari ya. Nah ini yang terakhir, ini bisa dibilang teman-teman yang nonton ini mungkin beruntung ya, karena saya ingin menyampaikan, saya 2017 selesai D4 itu kebetulan satu seksi sama senior-senior yang udah balik S2, terutama yang dari beasiswa VETA dari internal Kementerian Keuangan. Mereka ada proses disebut pre-dep. Nah, mereka ternyata selama pre-dep tuh dibekali oleh aplikasi untuk latihan TOEFL. Nah, disebutnya TPO. Dan ini sebenarnya kalau di website TOEFL-nya itu cukup mahal, karena memang dalam satu aplikasinya bisa dibilang lengkap, mulai dari reading sampai writing. Ternyata di sini, ini ada aplikasi entah buatan siapa, ini sangat membantu, ada 30 paket dari reading sampai writing, termasuk jawaban dan sampel untuk speaking dan writing. Akhirnya, ya saya selama persiapan TOEFL IBT tahun ini, saya habiskan saja ini untuk TPO 30 paket itu. Dan di sini ada persyaratannya cuma install Java, nanti aplikasi ini saya sampaikan di rekap materi setelah ini, di linknya, seperti Fulbright kemarin, ada link khusus untuk TOEFL IBT, dan ini 800 MB, nggak apa-apa ya, investasi di awal untuk download aplikasi ini, tapi menurut saya sangat manfaat. Ya. Nah, terakhir di info lain, saya mau menyampaikan gini, Mas Farid misalnya ada pertanyaan, kalau untuk TOEFL IBT apakah kita harus selalu dari resource-nya? Menurut saya enggak, karena yang perlu dibangun adalah sense-nya. Contoh speaking nih di IBT, kita cuma dikasih prepare 15 detik untuk menjawab 1 menit. 1 menit, benar-benar 1 menit. Dan itu kan kalau nggak melatih responnya agak kagok ya kalau bahasa saya. Makanya itu cobalah daily practice. Dan saya pernah baca buku siapa, saya lupa. Ini mereka bilang kalau belajar bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, entah bahasa asing apapun, itu urutannya coba kita ingat-ingat pada saat kita bayi dulu. Kan nggak ada ya kita waktu kecil tuh langsung bisa nulis gitu ya.
awalnya itu kita pasti ngedengar dulu kan, ini ibu bapak kita ngomongnya apa, atau lingkungan sekitar kita ngomongnya apa. Makanya itu disarankan listening dulu yang diutamakan. Oke, biar tahu bahasa itu diucapkannya, disampaikannya seperti apa. Habis itu kalau setelah listening kita speaking dulu. Jadi kita tahu, oh kemampuan yang memang praktikal nih seperti ini, mendengarkan dan berbicara. Setelah itu baru ditunjang dengan reading, ya. Setelah reading, baca cukup lancar dan enak feel-nya, baru kita coba writing. Karena writing ini memang terakhir, sesuai tesnya juga di IBT terakhir, karena memang membutuhkan waktu untuk menulis itu, ya. Kira-kira itu untuk mind map mengenai TOEFL ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan seperti kemarin, di link ini teman-teman, terutama yang nonton di YouTube, monggo di screenshot dulu. Semoga ini manfaat materi-materi di sini. Kalau teman-teman yang ikut di Zoom, kayaknya nanti di email ya sama panitia, atau nanti saya coba sampaikan di chat box juga. Jadi ini rekap termasuk aplikasi yang tadi saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan manfaat semua. Kalau ada pertanyaan, mau diskusi, monggo. Ini email saya dan ini IG saya kalau mau diskusi lebih intens.